maaf saya sebutkan nama Ustadz Haikal Hasan waktu itu. Awal beliau bergabung sama pemerintah, beliau sempat datang sama saya. Terus saya tanya, gimana respon beliau Pak Prabowo dengan agama? Oh sangat bagus Ustadz. Terbukti saya disuruh pegang halal haram ini, sertifikasi halal beliau ya, kepala badan. Iya. Ini berarti bentuk kepedulian karena beliau membahasakan kamu pasti bisa jalankan dan ini perlu karena umat Islam butuh dan seterusnya lah dengan bahasa-bahasa beliau. Terus saya tanya secara pribadi bagaimana? Dia bilang dia kasih contoh pengalaman beliau pribadi. Dia bilang saya pernah berkunjung pada beliau, begitu azan, terus saya kebetulan sama beberapa tokoh di situ mau sholat ke masjid. Ditanya oleh Pak Prabowo, kenapa nggak sholat di sini aja? Dia bilang saya mengatakan, maaf Pak, dalam Islam laki-laki lebih baik di masjid. Itu Pak Prabowo langsung, oh begitu ya? Baik, langsung dipanggil asistennya, disuruh bangun masjid di situ. Keren, Masya Allah. Itu perkataan beliau langsung ke saya gitu. Artinya apa? Ternyata informasi tentang laki-laki lebih baik di masjid belum tentu sampai ke beliau. Dan begitu sampai, karena beliau ada pedulian dengan masalah ini, beliau peduli dengan itu. Sama kasus beliau bahasakan juga, beliau masuk ketemu, itu ada anjing. Terus kemudian kata Ustadz Haikal dan teman-teman yang lain, kadang-kadang anjing lewat ini kita angkat kaki. Ditanya sama beliau, kenapa? Ya karena ini kan ada najisnya anjing ini. Oh berarti ini dalam Islam tidak boleh? Boleh. Apa yang boleh? Ya selain ini kayak kucing yang lain. Itu langsung kata beliau Pak Prabowo langsung suruh keluarin anjing itu dan bisa diganti dengan hewan yang lain gitu yang dibolehkan. Kalau saya melihat dari cerita pengalaman pribadi ini kan tidak terpublish ya. Tapi beliau sampaikan karena saya memang bertanya gimana respon beliau terhadap agama. Ternyata pedulinya sangat besar. Artinya sebelum kita langsung mencap ini kan haram nih, tapi pemerintah haruskan. Seakan-akan bentrok antara pemerintah mau A, agama mau B. Ini kan belum tentu bentrok sebenarnya. Tiba-tiba disalahin, salah nih pemerintahnya. Berontak jadi ke situ kan ujungnya. Padahal sebenarnya mungkin ini masih bisa menjadi bahan diskusi. Kalau kita bicara dengan akal sehat dan coba dengan retorika yang baik dan santun karena menghormati pemimpin, memilih sikon yang tepat untuk berbicara, retorika yang pas, saya akan ada solusinya. Penjelasannya saya nggak expect Masya Allah tabarakallah ini ya. Semoga Allah jaga Pak Prabowo nih ya. Hafizahumullah ta'ala buat Pak Presiden, Pak Wakil Presiden dan seterusnya. Ternyata memang dakwah itu harus hikmah saja. Betul.